Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data, jumlah agnostik di Indonesia itu 36% alias 100 juta orang, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, data dari mana? Jadi, saya tidak asal mangap ya, saya akan tampilkan datanya di sini. Kalau mau bantah pakai data ya. Ada seorang dosen bernama Pak Dono dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mengatakan, menurut data dari Pew Research tahun 2023, jumlah agnostik di Indonesia itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang gila-gilaan. Jumlahnya sangat fantastis, guys, yaitu 100 juta orang, kurang lebih 100 juta orang. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Ini kan gak masuk akal ya. Negara kita itu adalah negara yang paling religius di dunia. Negara si paling rajin beribadah. Negara paling rajin berdoa di dunia itu adalah Indonesia, menurut data. Tapi di sisi lain, jumlah peningkatan daripada agnostik di Indonesia itu mengalami peningkatan yang gila-gilaan. Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas. Kemudian, fakta yang paling mengejutkan, ternyata anak-anak muda di Indonesia itu kalau saya perhatikan, banyak membenci yang namanya pemuka agama sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada korelasinya gitu? Apakah ini ada korelasinya di mana anak-anak muda zaman sekarang nih, generasi milenial, generasi Gen Z membenci pemuka agama, berafiliasi atau berhubungan dengan jumlah agnostik yang naik gila-gilaan di Konoha? Wow, luar biasa. Secara antropologi, kalau perlu jujur ya guys ya, secara antropologi itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat toleransi. Jadi DNA daripada masyarakat Nusantara atau orang Indonesia itu, DNA-nya itu sangat-sangat toleransi. Toleransi banget. Apa buktinya? Kenapa saya mengatakan bahwa DNA daripada Nusantara itu sangat toleransi? Buktinya ketika penyebaran agama Islam di Nusantara itu nggak pernah sejarahnya ada penolakan yang sangat signifikan, nggak ada. Bahkan ya, kalau saya perhatikan itu, ya masyarakat Nusantara itu terlalu toleransi sehingga apa? Sehingga mudah disusupi oleh ideologi dari luar gitu. Jadi masyarakat Nusantara itu sangat welcome gitu. Sangat welcome dengan ideologi dari luar atau agama-agama dari luar ya. Jadi kita itu bangsa yang suka mengadopsi ya, agama Hindu kita adopsi, agama Buddha kita adopsi, agama Islam kita adopsi. Kadang-kadang ya kalau saya perhatikan ya semacam gado-gado gitu, digabung-gabung gitu secara antropologi ya. Apa bukti lain saya mengatakan bahwa DNA orang Indonesia itu adalah DNA toleransi? Bukti lainnya nggak pernah saya melihat masjid dihancurkan waktu penyebaran agama Islam di Konoha. Nggak pernah sejarahnya. Jadi agama Islam itu sangat mudah diterima di Konoha kalau saya perhatikan. Biasanya mereka menggunakan dengan teknik-teknik yang sangat luar biasa, yang sangat brilian, yaitu menggunakan wayang gitu. Ada yang menggunakan wayang kulit, ada menggunakan wayang golek gitu. Tapi masalahnya saya perhatikan zaman sekarang ini ada aja oknum-oknum pemuka agama di Konoha yang memusyrik-musyrikkan wayang golek, wayang kulit dan lain sebagainya. Padahal dulu waktu penyebaran agama Islam di Nusantara itu menggunakan wayang dan menggunakan dakwah based on wayang kulit maupun wayang golek ya. Biasanya mereka menggunakan storytelling. Mereka menyisipkan ya nama-nama nabi, nama-nama pemuka agama dalam pewayangan mereka. Sehingga apa? Sehingga mudah diterima oleh Nusantara. Dan ini saya sangat sayangkan ya. Kenapa banyak oknum-oknum pemuka agama di Konoha itu memusyrik-musyrikkan wayang. Mengatakan bahwa wayang itu haram, mengatakan bahwa wayang itu berhala dan lain sebagainya. Enggak semuanya tapi ya. Tapi menurut saya pribadi ya,
kita sudah meninggalkan budaya leluhur kita, budaya pewayangan. Padahal kalau boleh jujur ya, dari budaya pewayangan ini kita banyak belajar guys. Kita belajar filosofi dari sana. Nah ini yang jarang diketahui oleh warga Konoha ya. Jadi saya sebagai antropolog ya, yang juga mempelajari tentang sastra ya, saya mempelajari manuskrip kuno itu, ternyata ada banyak filosofi dari pewayangan, terutama wayang kulit dan wayang golek ya. Biasanya wayang kulit itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sementara wayang golek itu di Jawa Barat. Apa filosofinya? Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita ambil contoh misalnya KDM ya, ketika KDM itu pelisiran gitu, nganjang jeng warga, artinya ya berinteraksi dengan warga. Biasanya KDM itu menggunakan yang namanya wayang golek. Untuk apa? Untuk storytelling terhadap masyarakat. Jadi dalam pewayangan itu dikisahkan ada seorang raja yang bijaksana. Kemudian raja ini terpincut oleh kecantikan seorang wanita. Lalu dia kehilangan jati diri. Lalu dia kehilangan tahta, kehilangan kebijaksanaan dan sebagainya, bla bla bla. Jadi ada storytelling di situ. Ya, ada filosofi di situ. Apa filosofinya? Filosofinya biar kita tidak kepincut dengan rayuan wanita. Kemudian ada raja yang sangat bengis gitu. Ya, ada yang raja yang bijaksana dan lain sebagainya. Ada banyak filosofi di sana. Itulah alasannya kenapa KDM atau Kang Deddy Mulyadi sangat bijaksana sekarang ini. Dari mana dia belajar? Dari filosofi Sundawiwitan. Saya tidak mengatakan bahwa KDM itu beragama Sundawiwitan ya, tapi yang jelas dia beragama Muslim ya, namun dia banyak mengadopsi filosofi ajaran Sundawiwitan, dan ini sangat-sangat relate sekali dengan bangsa kita ya, dengan budaya kita. Karena apa? Karena kalau kita terputus dengan budaya leluhur kita, itu ibarat pohon kehilangan akarnya. Karena banyak ajaran-ajaran leluhur kita itu yang berguna bagi kemajuan suatu bangsa. Apa itu? Welas asih, welas asuh. Welas asih itu artinya saling mengasihi, welas asuh artinya saling menjaga. Bayangkan ya, leluhur kita zaman dulu sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, sudah mengajarkan yang namanya welas asih. Namun filosofi sebagus ini, sebrilian ini kita tinggalkan. Kita lebih silau dengan budaya-budaya orang luar. Kita lebih silau dengan budaya leluhur orang lain. Kita lebih memuja leluhur orang lain. Sehingga kita menjadi negara yang sangat kacau sekali ya. Sama halnya dengan topik yang kita bahas di video ini ya. Kenapa banyak akhir-akhir ini warga Konoha menganut yang namanya agnostik gitu. Tapi biasanya mereka diam-diam ya. Ini menurut data ya. Mereka biasanya ngebunglon gitu, nggak terlalu belak-belakan mengatakan dirinya agnostik ya. Ngebunglon lah gitu, nggak kelihatan gitu biasanya ya. Jadi kalau boleh jujur ya, masyarakat Nusantara itu atau leluhur kita itu sebenarnya boleh dibilang mereka itu agnostik, tahu guys. Agnostik itu kan banyak aliran sebenarnya, sama seperti agama. Agama itu kan ada aliran NU, ada aliran Muhammadiyah, ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Agnostik juga seperti itu. Ada agnostik yang tidak beragama, bertuhan juga gitu. Namun kalau saya perhatikan itu ya, nenek moyang kita tuh ada kemiripan gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Jadi Buddha itu lebih ke agnostik tahu sebenarnya guys. Agama Majapahit itu sudah sinkronitas guys dengan budaya lokal. Agama Hindu Bali sekarang ini sebenarnya kan sudah sinkronitas atau perpaduan antara agama Buddha dengan agama Hindu. Jadi Buddha itu mempengaruhi ajaran leluhur kita tahu sebenarnya guys ya. Kita itu sebenarnya banyak ya, atau leluhur kita itu banyak yang menganut yang namanya agnostik. Jadi itu artinya anak-anak muda zaman sekarang ini mereka lebih memilih kembali ke ajaran leluhur gitu secara diam-diam. Secara diam-diam mereka kembali ke ajaran leluhur. Karena apa? Karena mereka tidak mau gitu dijembatani dengan agama gitu. Langsung ke Tuhan gitu. Jadi gini guys ya. Kalau saya perhatikan itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak pemuka-pemuka agama itu kan semacam agen-agen ya. Agen-agen atau semacam pemegang kunci surga gitu.
Jadi anak-anak muda itu nggak mau seperti itu, nggak mau. Kalau dia mau bertuhan tuh nggak mau melalui agen-agen gitu, nggak mau melalui kartel-kartel gitu, nggak mau melalui ya yang megang palang sorga, nggak mau. Ya langsung aja ke Tuhan gitu, tanpa perantara gitu. Jadi anak muda itu lebih seperti itu ya, kalau saya perhatikan. Mereka percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya apa alasannya? Kok bisa anak-anak muda itu banyak menganut yang namanya agnostik? Apa alasannya? Alasan yang paling mengejutkan itu karena anak muda zaman sekarang ini kalau saya perhatikan itu lebih peduli dengan yang namanya kesehatan mental. Apa hubungannya kesehatan mental dengan agnostik? Jadi gini guys, pemuka-pemuka agama di Konoha itu banyak yang fanatisme dalam beragama, sangat fanatik banget dalam beragama. Jadi orang yang fanatik itu menurut data ya, saya ngambil data dari Halodoc ya. Menurut data dari Halodoc, orang yang fanatisme itu tidak hanya dalam beragama. Ya, mohon maaf ya, dalam anime gitu. Kemudian K-pop dan sebagainya. Kalau misalnya ada orang yang fanatik itu, menurut data itu orang yang kelainan mental, gangguan mental. Nah, ini ada korelasinya dengan anak muda zaman sekarang. Jadi kalau mereka tuh dipaksa oleh pemuka agama yang gangguan mental gitu ya, banyak tuh ya di Konoha pemuka agama yang fanatisme atau yang gangguan mental. Mereka dipaksa misalnya ibadah, ya kemudian ya mereka tuh ditekan gitu ya, seakan-akan agama itu mencekam gitu ya, memagari kita atau memenjarakan kita gitu. Anak-anak muda nggak mau seperti itu, nggak mau, nggak suka gitu. Jadi anak muda berpikir sepertinya pemuka agama ini kelainan mental gitu. Jadi anak muda itu lebih peduli atau lebih perhatian dengan yang namanya kesehatan mental. Kok bisa anak muda zaman sekarang itu peduli dengan kesehatan mental? Karena pengaruh daripada pendidikan. Pendidikan yang sangat-sangat bagus. Pendidikan yang sangat bagus inilah yang mempengaruhi kenapa mereka peduli dengan penyakit mental. Ya, mereka diajarkan untuk peduli dengan psikis gitu ya, psikologi dan lain sebagainya ya, karena pola asuh mereka atau pola pendidikan mereka itu sudah beda dengan pola asuh baby boomers gitu ya. Jadi sekarang pemuka agama itu kan rata-rata baby boomers ya, mereka yang takut dengan neraka surga karena sudah tua, maka anak-anak muda yang kena imbasnya gitu ditekan habis-habisan untuk ibadah, padahal kan mereka aja yang butuh ibadah kan, anak muda kan butuh yang namanya kebebasan gitu, bukan berarti bablas ya, kebebasan dalam beragama. Maka mereka nggak mau ya ada yang namanya kartel-kartel gitu ya, nggak mau ada yang namanya agen-agen agama gitu ya, sehingga mereka pengen langsung ya berhadapan dengan Tuhan gitu. Kemudian asal selanjutnya misalnya karena pemuka agama di Indonesia itu kalau saya perhatikan itu ya, lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dikerjakan gitu. Contoh misalnya mereka dakwah tentang kesederhanaan gitu, hidup sederhana, ya bersedekah dan lain sebagainya. Namun pada faktanya mereka hidup glamor, hidup berkemewahan, menggunakan Alphard gitu, punya shopper seabrek-abrek gitu, punya ART ya. Tapi duitnya dari mana? Dari umat gitu. Ini menyakiti hati masyarakat, guys. Orang yang waras pasti sakit hati. Dia kan ngomong tentang yang namanya kesederhanaan gitu, tapi dia hidupnya glamor gitu, bermewah-mewah, kan nggak sinkron, sehingga masyarakat nggak mau. Sepertinya pemuka agama ini pengen ngebodoh-bodohin umatnya gitu, maka mereka ditinggalkan gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian mereka memanfaatkan agama untuk bisnis gitu, seperti ya jual doa misalnya, air doa. Anak-anak muda nggak mau seperti itu, nggak mau. Itu kan bisnis ya, seperti Ustadz Mansur misalnya, yang baru-baru ini viral, jual air doa. Kemudian jual doa online ya, 10 juta sekali doa. Ya kan lumayan tuh ya, bayangkan 10 juta kali doa. Sehari bisa berdoa 50 kali misalnya, udah berapa itu ya kan. Penghasilannya itu gila-gilaan tuh guys.
Itu yang bikin anak-anak muda tidak respect dengan pemuka agama, sehingga mereka ya nggak peduli dengan agama gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Karena pemuka agama itu berpolitik. Jadi masih kerasa ya waktu eh, dulu pemuka agama demo Ahok gitu ya, Rizik Sihab, Habib Bahar CS gitu. Itu mempengaruhi guys, sangat mempengaruhi. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan agama karena ngelihat waktu tahun 2017 ngedemo Ahok gitu ya. Yang ngedemo itu kan orang-orang yang beragama, sehingga ya orang-orang berpikir apaan sih orang beragama seperti ini? Kok brutal banget ya? Sehingga ya orang-orang meninggalkan yang namanya agama. Anak-anak muda meninggalkan yang namanya agama. Mereka nggak mau ya, nggak mau dikekang oleh agama yang brutal gitu. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama, enggak. Disclaimer on ya, saya tidak ada tujuan untuk menyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama. Tapi ini semacam kritikan bagi pemuka-pemuka agama di Konoha ya. Walaupun banyak pemuka agama di Konoha itu yang anti kritik ya. Seperti contoh misalnya ya, yang baru-baru ini lagi viral di media sosial, pesantren dikritik, malah ngamuk-ngamuk gitu, demo dan sebagainya. Jadi orang berpikir ya sepertinya orang semakin beragama itu semakin anti kritik, maka mereka meninggalkan yang namanya agama gitu. Ya itu alasan selanjutnya, karena pemuka agama di Konoha itu nggak semuanya tapi ya rata-rata anti kritik. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa anti kritik? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama? Dugaan saya seperti itu. Karena dalam ajaran agama itu kan nggak boleh yang namanya tawar menawar, nggak boleh yang namanya dikompromikan gitu. Contoh misalnya nih ya, kitab suci misalnya, apakah kitab suci bisa ditawar-tawar, direvisi? Nggak bisa kan? Nggak boleh kompromi dengan kitab suci. Kalau kitab suci ngomong A ya A, kalau kitab suci ngomong B ya B gitu. Walaupun itu tidak relevan di zaman sekarang ya tetap harus gitu. Anak-anak muda nggak mau seperti itu, mereka berpikir kritis gitu. Anak-anak muda atau generasi Gen Z itu kan mereka selalu bertanya kenapa, why, gitu kan. Mereka tidak menelan bulat-bulat doktrin dogma itu sendiri ya. Kemudian asas selanjutnya misalnya, karena kalau saya perhatikan itu ya, anak-anak muda itu semakin melek dengan teknologi ya, seperti ChatGPT, ya, DeepSeek, ya, kemudian YouTube, media sosial lainnya. Jadi mereka belajar dengan ahlinya gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita perhatikan di Konoha itu kan pemuka agama itu ngomongin sains itu asal nyablak ya. Mereka tuh nggak ngomong pakai data gitu, asal nyablak. Kalau menguntungkan buat agamanya, mereka akan mengatakan, oh itu sains itu sudah ada di kitab suci kita. Sudah ada di kitab suci kita. Kalau menguntungkan. Tapi kalau nggak menguntungkan, mereka akan mengatakan, oh itu nggak benar. Tapi kan sains kan nggak seperti itu. Sains itu kan nggak ada benar salahnya. Sains itu netral. Ya, sains itu nggak boleh misalnya nih, kita ambil contoh matematika misalnya. 1 tambah 1 nggak boleh misalnya nih karena nggak enakan. Ya udah kita jawab 3 aja lah gitu. Nggak enakan. Nggak boleh seperti itu. Nggak ada istilah misalnya nih, kalau misalnya ada nanya, guru yang nanya sama muridnya. 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ayo jawab yang jujur. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Ya 1 tambah 1 ya 2 gitu. Bukan berarti kita ini guys nggak enakan gitu ya. Kalau misalnya guru mengatakan ya pokoknya kalian harus ngomong 2 ya, hargai saya gitu, harus 2 nggak boleh 1 gitu, hargai saya. Jadi murid-murid nggak enakan ya, sehingga ngomongnya 2. Nggak ada, dalam sains nggak ada seperti itu. Tapi dalam agama kan seperti itu, kita nggak enakan sama pemuka agama, nggak enakan sama agama ya, walaupun 1 tambah 1 itu 2, tapi kalau pemuka agama ngomong 3 ya kita harus ngikutin gitu. Karena apa? Karena dalam agama itu nggak ada istilah kompromi, nggak bisa. Jadi dugaan saya dipengaruhi oleh agama itu sendiri, makanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu anti kritik ya. Kemudian asal selanjutnya misalnya, karena adanya indikasi-indikasi, kalau saya perhatikan itu ya, pemuka-pemuka agama ini banyak melakukan yang namanya kejahatan-kejahatan gitu. Seperti kasus-kasus pemerkosaan. Itu kan yang sedang
viral baru-baru ini ya, banyak tuh kasus berseliweran di TikTok gitu, kasus pemerkosaan. Aduh, gila-gilaan. Ya, sehingga apa? Sehingga ini yang bikin anak muda skeptis terhadap agama. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.